Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Latifah. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang lowongan CPNS untuk tingkatan SMA atau SMK sederajat ya teman-teman ya. Karena banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman kita, bisa gak sih gitu seseorang yang lulusan SMA atau SMK atau yang sederajat untuk menjadi seorang PNS? Jawabannya bisa banget. Kenapa? Karena pemerintah kita selalu setiap tahunnya itu biasanya membuka lowongan untuk tamatan SMA atau SMK sederajat gitu teman-teman. Nah, termasuk di tahun ini pemerintah kita membuka lowongan yang lumayan banyak ya untuk lulusan SMK atau SMA sederajat ini. Oke teman-teman, sekarang langsung aja kita cek ke situs SSC-ASN ini untuk melihat formasi apa aja sih yang buka untuk SMA atau SMK di tahun ini gitu ya. Nah, sekarang saya sudah membuka situs SSC-ASN dan sudah saya klik bagian loginnya ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah diklik nanti kita akan melihat ada kolom untuk memasukkan nick dan password kita. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum ada akun SSC ASN-nya, silahkan dulu dibuat akun ya. Di bagian atas ini ada buat akun, silahkan dibikin dulu akunnya. Setelah membuat akun kan nanti ada passwordnya itu ya. Nah, itu yang akan kita masukkan ke bagian login ini. Nah, oke, langsung aja kita masukkan. Kebetulan saya udah ada akun gitu ya. Langsung aja kita masukkan akunnya. Oke, kita tunggu loadingnya. Oke, nah kebetulan di sini kan ada bagian biodata, bagian jenis seleksi, formasi, dokumen, dan resume. Resume ini adalah bagian akhirnya gitu teman-teman. Nah, sekarang saya udah mengisi bagian biodata dan jenis seleksinya. Untuk melihat formasi apa-apa saja yang buka itu, kita harus ngisi dulu biodata dan jenis seleksi. Setelah diisi keduanya ini, baru nanti terbuka bagian formasi. Nah, di bagian formasi inilah kita akan bisa melihat formasi apa-apa saja yang buka untuk tingkat SMA. Nah, di bagian jenis seleksi itu kan ada pilihan CPNS, PPPK guru atau PPPK non guru gitu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan saya milihnya yang bagian CPNS, kan kita mau cari formasi CPNS kan ya untuk SMA, makanya saya pilih bagian CPNS. Nah, ini setelah selesai di bagian jenis seleksi nanti akan otomatis ke bagian formasi yang sudah terbuka di layar ini. Oke, nah kita scroll ke bawah. Ini ada kolom bagian jenis seleksi, itu sudah secara otomatis ada CPNS-nya karena kita udah bikin tadi di bagian sebelumnya, kita udah pilih CPNS tadi gitu. Sekarang kita masuk ke bagian instansi. Nah, di bagian instansi dan jenis formasi inilah nanti kita bisa melihat formasi SMA, SMK yang ada itu bukanya di instansi mana aja gitu loh teman-teman. Nah, sekarang kita akan klik, ini instansinya banyak banget, kita klik satu persatu. Oke, karena saya bukanya ini di apa ya teman-teman ya, melalui HP dan dalam mode landscape, jadinya keyboardnya menutupi layar. Nih, ada di sini Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut RI, Badan Kepegawaian. Kita pilih salah satu dulu ya teman-teman ya. Kita pilih yang atas dulu deh, Badan Intelijen Negara. Nah, nanti akan keluar jenis formasinya. Nah, bagian jenis formasi ini kita pilih umum ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk kita yang biasa itu ya umum aja. Kemudian kita klik pilih. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Ini ada kolom pilih pendidikan. Nah, di kolom pilih pendidikan inilah nanti akan keluar apakah buka nanti di Badan Intelijen Negara ini formasi untuk jenjang pendidikan SMA. Sekarang kita klik, kita lihat. Oh, keyboardnya menutupi layar lagi, kita tutup. Nah, kita cek. Wah, ternyata teman-teman di Badan Intelijen Negara ini ada untuk jenjang pendidikan SLTA. Nah, sekarang kita klik yang jenjang pendidikan SLTA-nya. Nah, ini kan di bawahnya ada jabatan ya. Kita klik lagi jabatan, pilih jabatan. Nah, di sini lihat untuk jenjang SLTA atau SMA sederajat itu jabatan yang ada ya, tentang pengadministrasi rekam medis dan informasi, kemudian pramu laboratorium. Nah, kalian tinggal pilih salah satu jabatan yang ingin kalian ambil di formasi ini gitu. Misalnya kita mau pilih kita mau pengadministrasi rekam medis dan informasi.
Nah, nanti akan keluar lokasi formasinya. Kita klik lokasi. Wah, ternyata untuk tingkat SLTA dengan jabatan pengadministrasi rekam medis dan informasi itu lokasinya ada di Pusat Intelijen Medik. Oke, sekarang misalnya kalau kita agak kurang klik rasanya dengan jurusan ini gitu ya, kita mau cari jurusan yang lain, boleh. Caranya gimana? Kita jangan itu dulu ke bawah, jangan diklik selanjutnya dulu gitu teman-teman. Jadi kita scroll lagi ke atasnya, terus kita lihat ada tombol ulang. Nah, kita klik tombol ulang ini, dia akan menghapus instansi yang tadi, kemudian kita pilih lagi instansi yang baru gitu teman-teman. Jadi nanti gitu seterusnya kalau misalnya teman-teman mau cari instansi apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba cari instansi yang lain yang membuka formasi untuk tingkat SLTA. Tadi udah Badan Intelijen Negara, sekarang kita coba lihat Badan Keamanan Laut RI. Kita klik, pilih formasi, sama ya seperti tadi, formasinya umum. Kita pilih, kemudian terbuka kolom pendidikan. Kita lihat di pendidikan ini ada ndak lowongan atau formasi untuk tingkat pendidikan SLTA. Nah, ternyata banyak sekali ya lowongan SLTA atau SMK sederajat untuk instansi Badan Keamanan Laut RI ini teman-teman. Nih, ada SMK Tata Boga, SLTA sederajat, SMK Teknika, SMK Pelayaran Nautika, SMK, nah banyak lagi ke bawah ya, ada SMK Mesin gitu. Nah, misalnya kita mau klik salah satu, kita SMK Tata Boga misalnya. Nah, kita lihat jabatan dari SMK Tata Boga itu apa jabatannya kira-kira. Oh, ternyata jabatannya ada pilihan jenang kapal kelas 1, jenang kapal kelas 3, juru masak kapal teman-teman. Nah, misalnya kita pilih nih juru masak kapal. Kita mau jadi juru masak di kapal Badan Keamanan Laut. Sekarang kita lihat lokasi kerjanya di mana. Oh, ternyata lokasi kerjanya bisa kita pilih ya. Ada Belut Laut, ada wilayah barat Pulau Nipah, ada wilayah barat Tanjung Batu, Pulau Marore, Kuda Laut, Pulau Dana, Ular Laut gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa pilih di wilayah mana kalian ingin ditempatkan gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Sekarang kita mau cek lagi di instansi apa yang buka untuk tamatan SMA atau SMK sederajat gitu ya teman-teman. Kita kembali lagi ke atas, kita scroll lagi, kita klik lagi tombol ulang ini untuk menghapus instansi yang udah kita pilih tadi. Nah gitu. Kemudian kita pilih lagi instansi yang lain. Kita mau cek formasi SLTA yang lain gitu ya. Kita akan klik Badan Kepegawaian Negara, ada nggak di sana formasi untuk lulusan SLTA. Oke. Kita pilih jenis formasinya seperti biasa umum. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah penyandang disabilitas, boleh pilih yang penyandang disabilitas. Kalau teman-teman misalnya putra-putri Papua dan Papua Barat, boleh pilih yang putra-putri Papua Barat gitu ya. Atau mau pilih lulusan terbaik boleh juga. Nah, sekarang kita untuk sampelnya umum aja. Kita klik pilih. Nah, kita lihat ke bawah. Pendidikan, ada nggak di sini lulusan SMA teman-teman? Wah, ternyata pendidikan terendahnya itu dari D3 teman-teman. Tidak ada pendidikan terendahnya dari SLTA. Berarti Badan Kepegawaian Negara tidak membuka formasi untuk SLTA. Oke. Dan kita akan lihat untuk instansi yang lain. Kita klik lagi ulang. Kita cek instansi berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, coba ya teman-teman ya. Kita akan coba cek di sini. Teman-teman boleh pilih instansi mana aja untuk ngecek adakah formasi untuk tingkat SLTA di satu instansi tersebut. Ini saya ngacak aja ya teman-teman ya. Saya acak aja pilih instansinya. Nanti teman-teman boleh buka situs SSCASN ini untuk benar-benar ngecek satu persatu instansi mana yang buka gitu untuk formasi tingkat SMA ini. Atau nanti deh di akhir video ini saya akan rangkumkan instansi-instansi apa saja yang membuka formasi untuk tingkat SMA atau SLTA ini gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Kan instansinya udah kita pilih tadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekarang kita klik jenis formasinya umum. Oke, setelah itu kita klik pilih. Berikut kita klik pilih pendidikan. Wah, ternyata banyak banget SMA teman-teman. Ini SMA, SMK sederajat. SMA, SMK sederajat tuh sampai bawah. SLTA sederajat, terus ada D3. Banyak banget teman-teman.
Nah, nanti ada jabatan apa yang tersedia seperti yang tadi udah saya jelasin. Nih, mu'alim kapal kelas 4 gitu ya, apa maksudnya ya? Pokoknya gitulah. Nah, lokasinya nih ada lokasinya di Badan Nasional Pencarian Pertolongan, Kantor Pencarian Pertolongan kelas A di Manado. Itu ada, kemudian lokasinya di Pekanbaru, ada lokasinya di Semarang. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara melihat instansi apa saja yang membuka lowongan untuk SMA. Oke, seperti janji saya tadi, saya akan merangkumkan instansi-instansi mana saja yang membuka formasi untuk tingkat SLTA. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman fokusnya ke yang udah di checklist merah ya. Ini ada Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Nasional Pencarian Pertolongan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terus ini ada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Jenderal MPR. Terus kemarin saya sempat nyari juga untuk di pemerintahan kabupatennya, karena di Indonesia ini sungguh sangat banyak sekali kabupaten, makanya saya carinya cuma yang di daerah Sumatera Barat aja gitu, karena kan daerah saya Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat saya itu menemukan untuk Kabupaten Sijunjung ya, ada juga untuk formasi SLTA. Kalau saya nggak salah ingat ya, di Sumatera Barat ini untuk provinsinya itu buka lowongan polisi kehutanan, dan untuk Kabupaten Sijunjung ini bukanya kalau nggak salah bagian Satpol PP. Nah, sebenarnya masih banyak ya di kabupaten-kabupaten lain, cuman nggak sempat saya cari semuanya karena saking banyak sekali gitu ya. Silakan teman-teman cari sendiri di kabupaten di mana tempat teman-teman tinggal gitu ya. Yang mana cara mencari formasinya itu persis seperti yang kita bahas di awal tadi. Nah, jadi totalnya ada lebih dari belasan ya, 15 lebih instansi yang membuka untuk formasi lulusan SLTA sederajat. Oke, sampai di sini dulu mungkin penjelasan dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.